I leave this life, then this is my goodbye. No, I will always love you, and I won't ever leave your side. Please know that I did my best, and I've been nothing but blessed. I pray that we meet again in our new address. Oh yes, in heaven, with you every second, in the Prophet's presence. So take this moment to remember all the good times, remember all my love. We're at home with the Azaris. Ain't no place that I'd rather be. Chilling with my family, learning all about our deen. Knowledge is the greatest legacy. We make this path our destiny. Our deeds echo eternally. Bless me on this journey, yeah, yeah. Rabbi zidni ilma, Grant us knowledge of the deen, Rabbi zidni ilma, and we call to you in need. Rabbi zidni ilma, With the knowledge that I see, Rabbi zidni ilma. you can be anything you wanna be with a little motivation and aim. Yes, you can. You can reach every goal you wanna reach with a little dedication and faith. Knowledge is the greatest legacy. We make this path our destiny. Our deeds echo eternally. Bless me on this journey, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para penuntut ilmu pada teras kehidupan taman surga, yang semoga kita senantiasa diberikan jalan kebenaran dan kita diberikan kekuatan untuk konsisten di atas jalan kebenaran. Kita tentunya ini berada pada pertemuan yang perdana pada sebuah kajian yang terstruktur dari pembenahan kitab Ta'aruf dengan Ilmu. Tidak ada tempat bagi kita untuk bersyukur kecuali hanyalah kepada Allah. Semoga Allah melapangkan kehidupan kita, karena syukur itu melapangkan apa yang sempit dan apa yang sumpek pada kehidupan kita. Semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pada pertemuan yang perdana pada kesempatan hari ini, kita akan menyampaikan terlebih dahulu apa yang patut menjadi sebuah perenungan kita serta menjadi muqaddimah di dalam pembahasan kita ketika kita ingin mempelajari tentang sebuah buku Ta'aruf dengan Ilmu. Karena dengan mengetahui latar belakang kenapa buku ini digoreskan untuk para penuntut ilmu oleh kami sebagai penulisnya, tentunya kita harus memahami latar belakang supaya dengan memahami latar belakang tentang apa yang kami tulis akan menjadikan kita mengetahui apa yang nanti akan kita pelajari dan kita mengerti bagaimana motivasi untuk mempelajari buku ini. Tentunya inilah yang menjadikan kita pada pertemuan hari ini, pertemuan yang perdana. Kita akan menjelaskan latar belakang kenapa buku ini perlu untuk ditulis pada kehidupan kita dan kenapa ini harus menjadi sebuah buku pegangan bagi setiap para penuntut ilmu yang belajar kepada ana atau kepada kami secara khusus, supaya ini akan menjadi sebuah pencerahan. Tentunya di dalam muqaddimah ini saya perlu menyampaikan bahwasanya kita harus sepakat dengan sebuah poin besar, bahwasanya ilmu merupakan imam pada kehidupan kita dan komandan pada kehidupan kita. Tentunya ketika kita sepakat bahwasanya ilmu merupakan komandan pada kehidupan kita dan dia berperan sebagai imam pada kehidupan kita, tentunya tidak ada jalan keselamatan di dunia dan tidak ada jalan keselamatan kita di akhirat kecuali kita bermakmum kepada ilmu. Dan kita harus menjadikan ilmu menjadi komandan, yang tentunya komandan itu menentukan bagaimana arah kehidupan kita dan kompas kehidupan kita mengarah sesuai dengan apa yang diarahkan oleh ilmu. Tentunya kita faham kalau disebutkan kata ilmu tidak ada maknanya kecuali dua, ma qala Allah wa qala Rasul,
Yang dimaksudkan setiap kata ilmu ketika disebut tidak ada maknanya kecuali adalah perkataan Allah dan Rasul-Nya. Dan ketika kita sudah mengetahui apa itu ilmu, dan kita mengetahui bahwasanya ilmu berperan sebagai komandan dalam kehidupan kita, dan berperan sebagai imam pada kehidupan kita, tentunya kita diwajibkan ketika kita harus memahami ilmu, maka kita diwajibkan berta'aruf dengan ilmu, berkenalan dengan ilmu, supaya setiap ilmu yang kita peroleh dan setiap ilmu yang kita dapatkan tidak menjadikan kita terjerumus kepada sebuah kesalahan dan kerusakan hanya karena kita salah berta'aruf dengan ilmu yang seharusnya ilmu ini bernasab dan bersambung kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita bisa mengambil sebuah perenungan. Kalau ada seorang akhwat, ketika dia tidak memproses seorang ikhwan yang datang kepadanya dengan proses yang benar, tidak mengecek bagaimana ketaatan dia kepada Allah, tidak mengecek bagaimana hubungan dia dengan ibunya, tidak mengecek bagaimana dan mengklarifikasi bagaimana ibadahnya, dia tinggal ambil hanya karena terkagum dengan parasnya, bisa jadi akhwat itu 2, 3, 4 purnama akan menyesal dengan pilihannya, karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ketika dia misalnya sebenarnya tidak takut kepada Allah. Orang kalau sudah tidak takut kepada Allah, apa yang diharapkan untuk menghargai manusia sebagai makhluknya Allah? Ini merupakan sebuah contoh tetapi bisa menjadi insight untuk kita. Salah berta'aruf atau tidak sempurna di dalam berta'aruf tentang seorang imam yang akan menemani kita pada kehidupan bisa menyebabkan rumitnya masalah demi masalah yang kita jumpai dan kita dapatkan. Berapa banyak masalah yang didapati seorang perempuan dan laki-laki di dalam rumah tangga, berakibat dia bisa membunuh, berakibat dia bisa mencuri, dia berakibat bisa melakukan dosa besar, hanya disebabkan karena tali simpul yang sederhana yang tidak dia perhatikan dengan baik, yaitu berta'aruf dengan orang yang akan menjadi bagian kehidupannya di masa mendatang. Kalaulah kita sepakat bahwasanya salah berta'aruf atau kurang detail di dalam kita berta'aruf tentang seseorang yang menjadi partner pada kehidupan keluarga kita bisa menyebabkan banyak kerusakan, apalagi ketika kita membicarakan tentang ilmu. Karena apabila kita salah di dalam menentukan ilmu yang kita ikuti, ternyata ketika kita salah maka kerusakan yang terjadi dan kerusakan yang kita dapatkan malapetakannya bukan di dunia tetapi malapetakannya adalah dalam kehidupan di akhirat. Ingat, dalam kehidupan di akhirat ada malapetaka, dan malapetaka itu bukan hanya didapatkan sama mereka yang berdosa, bukan hanya didapatkan mereka yang bermaksiat, tetapi termasuk malapetaka besar yang didapatkan seseorang dalam kehidupan di akhiratnya ketika mereka salah mengikuti ilmu. Ternyata ilmu yang mereka ikuti tidak bersambung kepada Nabi, tidak bersanad kepada para sahabat Ridwanullah alaihim yang menyebabkan rusaknya dan hadirnya banyak malapetaka dan musibah pada kehidupan mereka. Kita ambil sebuah contoh kasus betapa pentingnya kita berkenalan dengan ilmu supaya kasus-kasus yang akan saya sampaikan tidak perlu menimpa dan tidak perlu terjadi pada kehidupan kita melangkah untuk menuju kepada keridhaan Allah di mana anak tangga pertama adalah melalui ilmu. Kita tentunya mendapatkan sebuah fragmen nyata pada kehidupan sejarah. Ada seseorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam, orang yang dulunya terkenal dengan kesolihan, yang memberikan tazkiyah, yang memberikan rekomendasi dengan kesolihan Abdurrahman bin Muljam itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentunya yang bergelar dengan Al-Faruq, mampu memisahkan dan membedakan antara yang hak dengan yang batil. Yang memberikan rekomendasi adalah Umar bin Khattab, orang yang paling paham terhadap sunnah, karena tidak ada orang yang paling mengerti tentang kedalaman sunnah kecuali adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa Umar bin Khattab masih hidup, beliau pernah memberikan rekomendasi tentang seseorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Dikatakan bahwasanya ini adalah orang yang solih, layak untuk mengajarkan Al-Quran, layak dihormati dan mendapatkan haknya sebagai seorang yang memiliki ilmu di dalam Al-Quran. Itulah rekomendasi yang diberikan oleh Umar bin Khattab kepada Abdurrahman bin Muljam. Ternyata setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia, terjadilah masa fitnah yang menimpa kepada para sahabat. Dimulai dari terbunuhnya Umar bin Khattab, dilanjutkan dengan kepemimpinan Utsman bin Affan, hingga berlanjut kepada Ali bin Abi Thalib. Ternyata Abdurrahman bin Muljam bersinggungan dengan pemikiran yang cukup berbahaya, yaitu ketika dia bersinggungan dengan pemikiran takfir, ketika mudah mengkafirkan, disebabkan kekecewaan yang didapatkan oleh beliau dan deretan teman-temannya ketika mendapati persoalan antara perselisihan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Singkat ceritanya,
Abdurrahman bin Muljam bersama dengan gengnya dalam tanda kutip akhirnya mengkafirkan Ali bin Abi Thalib bersama dengan Muawiyah, bersama dengan Amr bin As. Ketika dia sudah mengkafirkan Ali, tentunya tidak ada yang dia inginkan kecuali terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib adalah seorang menantu Rasulullah yang sudah dinobatkan sebagai penduduk surga. Orang yang pernah dinobatkan oleh Nabi sebagai orang yang mencintai Allah dan dia mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Orang yang menjadi suami dari wanita penduduk surga, Fatimah bintu Muhammad, dan orang yang menjadi bapak dari dua penghulu anak muda di surga yaitu Hasan dan Husain. Rencana dibuatlah oleh Abdurrahman bin Muljam. Akhirnya dia berencana untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya pada satu kesempatan setelah selepas sholat dibunuhlah Ali bin Abi Thalib dengan pedangnya. Dalam beberapa riwayat pedang itu sudah dibubuhi dengan racun. Yang menarik setelah Ali bin Abi Thalib tersungkur, maka beliau tertangkap. Beliau sempat dipukuli atas perbuatannya yang melampaui batas ketika membunuh seorang khalifah. Dan ternyata Abdurrahman bin Muljam tidak pernah menyesali tentang apa yang dia lakukan dan apapun yang dia kerjakan. Dia selalu bertasbih, dia bertahmid walaupun dia ditangkap. Dan akhirnya ada salah satu seseorang yang berteriak, dipotong saja lidahnya, supaya dia menyesali perbuatan ketika dia telah membunuh salah satu penduduk surga. Ketika akan diancam untuk dipotong lidahnya, barulah dia ketakutan. Kalau ditanya, kenapa kamu habis membunuh Ali tidak ketakutan? Tetapi ketika kami ancam potong lidahmu, kamu dalam kondisi ketakutan. Maka pada saat itu Abdurrahman bin Muljam berkata, kalau engkau potong lidahku, maka sesungguhnya aku tidak bisa berzikir kepada Allah. Itu yang dia takutkan, padahal dia baru saja membunuh seorang khalifah, Ali bin Abi Thalib, yang menjadi salah satu menantu kesayangan Rasulullah SAW. Inilah berbahayanya, bahwasanya ketika seseorang berkenalan dan bersinggungan dengan ilmu yang tidak dalam koridor kebenaran, maka akan menyebabkan banyak kerusakan dan malapetaka. Dan bisa jadi banyaknya masalah pada kehidupan umat hari ini. Memang sesungguhnya Islam tidak memiliki sama sekali kesalahan. Kesalahannya adalah ketika kaum muslimin tidak berada pada track record, tidak berada pada track keilmuan sebagaimana keilmuan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan inilah yang menjadi sebuah perenungan kita yang pertama. Kalaulah setingkat Abdurrahman bin Muljam, orang yang sudah terkenal dengan kesolihannya, hatta sampai Umar bin Khattab memberikan tazkiyah kepada seorang Abdurrahman bin Muljam, tapi ternyata rekomendasi yang diberikan oleh seorang Umar bin Khattab ternyata tidak menjamin kebenaran yang akan konsisten dijalankan oleh Abdurrahman bin Muljam, apalagi manusia kayak kita. Ketika kita hidup pada zaman fitnah, dan di antara konsekuensi hidupnya kita pada zaman fitnah, kita akan menjumpai orang akan menyampaikan begini, orang akan menyampaikan begitu, tetapi belum tentu mereka betul-betul sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Saya teringat kepada apa yang pernah disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Akan datang satu masa, seseorang itu akan mengatakan bahwasanya kami berpegang kepada kitabullah dan kami berpegang kepada al-hadis. Wa qad nabaduhu wara'a dhuhurihim. Padahal mereka sejatinya di hadapan Allah telah membuang Al-Quran dan As-Sunnah di belakang punggung mereka. Dan ini menjadi kekhawatiran kita, karena rasa kegelisahan itu akan menimbulkan kebaikan. Bukankah setiap kebaikan dan kebenaran itu bermula dari keresahan? Bukankah seorang Ashabul Kahfi ketika mereka menjadi Ashabul Kahfi karena kegelisahan mereka ketika melihat umat tercebur kepada kesyirikan yang menjadikan mereka bertemu di bawah sebuah pohon, mereka berbicara dan mereka ingin untuk menyelamatkan diri dari fenomena kesyirikan yang menjamur pada saat itu? Bukankah kegelisahan Rasulullah SAW melihat perilaku orang-orang musyrik pada zaman itu yang menjadikan beliau bertahanus ke Gua Hira? Dari kegelisahan itu akhirnya Allah bebankan kepadanya sebuah amanah kebenaran untuk menjadi Nabi dan Rasul. Kegelisahan itu merupakan sifat kebaikan. Kalau kita mampu mengelola kegelisahan itu menjadi sebuah energi kita untuk mendapatkan keamanan dari apa yang kita gelisahkan. Kita gelisah ya, fenomena yang terjadi kepada Abdurrahman bin Muljam itu bisa mengenai kepada siapapun. Orang yang menyangka dia mendapatkan kebenaran tetapi belum tentu dia mendapatkan kebenaran. Karena sesungguhnya kita juga teringat kepada apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kam min muridil khair la yusibu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi belum tentu dia mendapatkan kebaikan dan kebenaran yang sebenarnya dia inginkan, tetapi dia tidak mendapatkan itu dari apa yang menjadi kehidupan mereka.
Ini yang juga kita harus menjadi perenungan yang pertama. Jadi akhirnya sebelum kita bertaaruf dengan seorang wanita, sebelum kita bertaaruf dengan seorang laki-laki, harusnya kita bertaaruf dengan ilmu. Lebih baik memahami dari awal secara benar daripada kita sudah memahami terlebih dahulu, akhirnya kita putar balik untuk memahami dari awal. Hanya disebabkan karena kita tidak sempurna di dalam memahami dan berkenalan dengan ilmu. Yang sejatinya ilmu adalah darah dan daging kita. Mari kita renungkan apa yang dikatakan oleh Malik bin Anas. Inna hadal ilm lahmuka wa damuka wa anhu tusalu yaumal qiyamah. Sesungguhnya ilmu itu persoalan darahmu dan ilmu adalah persoalan dagingmu. Malik bin Anas menyebutkan darah dan daging karena itu mewakili apa yang primer pada kehidupan fisik manusia itu adalah darah dan daging. Tanpa darah dan daging tentunya manusia hanyalah mayat hidup. Ilmumu inna hadal ilm, sesungguhnya ilmumu adalah lahmuka wa damuka wa anhu tusalu yaumal qiyamah. Dan itulah yang akan ditanyakan oleh Allah. Karena ini akan menjadi sebuah pertanyaan primer Allah kepada kita, tak terkecuali saya. Inilah yang menjadikan kita tertuntut dengan sebuah konsekuensi bahwasanya kita harus betul-betul memeriksa kembali bagaimana rumpun ilmu yang kita pelajari, apa yang harusnya kita hadirkan pada perjalanan kita mencari ilmu. Sebelum kita menambah referensi, pastikan kita memiliki basic yang benar. Ketika fondasinya dan basicnya bagus, usulnya dan pokoknya adalah benar, maka berapapun referensi yang kita dapatkan dan kita peroleh tidak akan membahayakan. Ibaratnya seorang arsitek tidak akan membahayakan berapa puluh lantai yang dia bangun selama dasarnya dibangun dengan fondasi yang benar dan kuat. Tidak akan membahayakan berapa puluh lantai yang akan dia bangun. Tapi kalau dasarnya sudah jelek, maka tidak perlu berpuluh-puluh tingkat. Satu tingkat saja akan rubuh ketika fondasinya tidak kuat. Fondasi ini diperlukan di dalam kita memahami ilmu karena bertaaruf. Bukan hanya identik dengan laki-laki ketika bertemu dengan akhwat, tapi ta'aruf itu juga diperlukan pada ilmu. Karena sekali lagi, ilmu yang kamu dapatkan, ilmu yang kamu yakini, ilmu yang kamu imani adalah darah dan dagingmu yang kelak akan ditanyakan oleh Allah. Contoh yang kedua, mari kita merenungi apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin jilid yang pertama. Beliau mengatakan wa minan nasi tab'ihi tab'a khinzir. Sesungguhnya di antara manusia atau di antara para penuntut ilmu, ada di antara para penuntut ilmu yang tabiatnya dan karakternya mereka sebagaimana babi. Masya Allah ya. Bagaimana karakter penuntut ilmu tetapi dikatakan menjadi babi? Yaitu ketika dia melewati sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik, dilewati. Tapi ketika babi melihat sisa muntahan, melihat kotoran, maka babi lebih bersemangat, dalam tanda kutip bernafsu untuk melahap sisa muntahan itu, dan kotoran itu lebih dia senangi daripada sayur-sayuran, buah-buahan yang tadi dia lewati. Ternyata Imam Ibnu Qayyim membidik. Di antara para penuntut ilmu, ada yang karakternya sebagaimana karakternya babi. Ini sudah disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim ribuan tahun yang lalu, sebelum kita hadir, sebelum kita belajar. Tentunya seorang ulama sekelas beliau, sekaliber beliau, sampai menggoreskan tentang karakter seseorang yang tabiatnya sebagaimana babi, tentunya fenomena yang beliau dapatkan pada saat itu sudah parah. Sampai beliau menggunakan kata babi, khinzir. Beliau tidak memilih kata ghanam, beliau tidak memilih kata syah, beliau tidak memilih kata hisan atau kata kuda, beliau tidak memilih binatang lain yang lain. Tapi beliau memilih satu binatang yang seluruh kaum muslimin sepakat tentang binatang itu, yaitu adalah babi yang tidak ada khilaf. Ternyata beliau menyebutkan ada manusia yang mereka menjadi penuntut ilmu sebagaimana karakternya babi. Di mana ketika dia mendapati sesuatu yang baik dari orang lain, maka dia lewatkan. Tapi sekalinya dia mendapatkan kekurangan, kesalahan, aib pada orang itu, maka dia bergegas. Dia melahap apa yang kurang, dia melahap apa yang salah, dia melahap apa yang khilaf. Lalu memproduksinya menjadi sebuah kata-kata, menjadi sebuah narasi yang dia jual kepada siapapun dan dia perlihatkan kepada siapapun. Dan karakter babi ini banyak. Yang tidak kita sadari mungkin bisa menimpa kepada kita tanpa kita sadari atau menimpa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.
Dan hari ini kita jumpai banyak, ketika kita menjumpai banyak taklim yang hari ini berjamuran sebagaimana gorengan di pinggir jalan, sebagaimana jamur di musim hujan. Tapi ketika taklim berjamuran di banyak tempat, yang menjadi sebuah ironi yang menyedihkan untuk kita adalah kita menjumpai bahwasanya tumbuhnya tempat-tempat taklim untuk menimba ilmu ternyata disertai dengan tumbuhnya dan menjamurnya orang-orang yang begitu gampang memvonis orang lain, begitu gampang mengkafirkan, begitu gampang mensyubhatkan, begitu gampang menetapkan alul bid'ah kepada orang lain. Ketika orang lain itu melakukan kebaikan, semua kebaikan itu tidak ada yang dilihat olehnya. Sekalinya dia terjatuh pada kesalahan, begitu senangnya orang-orang ini untuk menikmati kesalahan yang terjadi kepada orang itu. Ketika dia melakukan kebaikan, kebaikannya tidak pernah disebut. Tapi sekalinya dia memiliki sebuah ketergelinciran, ketergelinciran itu dilahap sampai habis. Padahal siapa di antara kita yang terjaga dengan kesempurnaan atau yang mendapatkan kesempurnaan? Tidak ada. Kemaksuman telah wafat dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sikap kita adalah ketika seorang penuntut ilmu melihat ada orang yang menyampaikan ilmu tergelincir, bukan kita gampang untuk mengatakan sesat. Bukan kita gampang untuk menetapkan dia sebagai alul bid'ah dengan begitu mudah. Karena ikhraj nas anis sunnah syadidun. Karena mengeluarkan manusia dari koridor kebenaran sunnah itu bukan perkara yang ringan, itu perkara yang berat. Tapi inilah yang kita jumpai dan sering kita dapati dengan fenomena maraknya tempat taklim. Tetapi maraknya orang-orang yang begitu gampang untuk menyesatkan, begitu gampang untuk merendahkan kehormatan orang lain. Siapapun yang tidak sama frekuensi dengan frekuensi ilmu yang dia dapatkan, maka tidak ada kehormatan yang dimiliki oleh orang itu. Dihancurkan namanya, dijatuhkan, dicoret-coret fotonya, dan berbagai macam sederet yang dilakukan oleh mereka tanpa mereka merasa bersalah. Dan mereka selalu bersembunyi di sebuah kalimat pembenaran atas apa yang mereka lakukan, bahwasanya itu adalah sebuah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalimatul haq yuradu biha al-batil. Kalimat yang mereka gunakan kalimat yang benar, tetapi dipakai untuk suatu kebatilan yang mereka sembunyikan. Nah, inilah yang kita harus pahami. Tentunya fenomena yang semacam ini tentunya sering kita jumpai, sering kita dapati di banyak tempat. Inilah yang menjadikan kita dari contoh yang kedua, semakin kita paham, berarti ilmu ini harus dimengerti dengan benar secara fondasinya. Bagaimana kita memahami ilmu, apa yang menjadi standar ilmu yang benar, apa yang menjadi standar ilmu yang salah, bagaimana karakternya penuntut ilmu, bagaimana adabnya seorang penuntut ilmu, mana yang kita harus waspadai, mana yang kita harus berikan respek dan hormat sebagai orang-orang yang berada pada jalan kebenaran, tentunya tanpa menafikan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam jalan ini. Itu harus dipahami dengan benar. Karena memahami tentang prolog dan muqaddimah ini akan menyebabkan kita lebih ma'ruf ketika kita mendapatkan referensi-referensi tambahan pada perjalanan kita menuntut ilmu. Kalau boleh saya ibaratkan, ilmu itu kayak lampu. Lampu kalau kita lihat secara kasat mata, lampu itu terang. Lampu itu terang. Tapi di balik terangnya lampu yang kita jumpai, di balik terangnya lampu yang kita dapatkan, di balik lampu itu ada banyak komponen kabel yang tentunya bersambung jadi satu, akhirnya memunculkan sebuah pelita yang bernama cahaya. Ketika salah satu kabel itu terputus, maka lampu itu akan gagal memberikan cahaya. Banyak orang yang mencari ilmu akhirnya gagal memberikan pelita disebabkan banyak komponen yang harusnya dia penuhi, hanya banyaknya komponen yang harusnya dia lakukan, tetapi komponen itu tidak dia perhatikan. Akhirnya apa yang dia pelajari menimbulkan banyak mudarat dan lebih banyak mudaratnya daripada kebaikan yang dia timbulkan dari apa yang dia pelajari. Inilah yang menjadikan kita memahami betul. Inilah betapa pentingnya pada kehidupan kita mempelajari tentang rumpun-rumpun yang berkaitan tentang muqaddimah pada ta'aruf kita berkenalan dengan ilmu. Karena ini merupakan perkara yang cukup urgen. Bahkan kalau boleh saya menyampaikan, ini termasuk perkara yang tidak boleh dilalaikan oleh kita. Salah satunya nanti kita akan pelajari bagaimana perbedaan para ulama dan cara kita menyikapi perbedaan yang terjadi di antara para ulama. Itu pun juga merupakan bagian dari salah satu kesempurnaan kita di dalam memahami muqaddimah ini. Saya ingin siapapun yang berada pada track yang kami sedang jalan di atasnya,
Ini menjadikan kita ma'ruf, menjadikan kita memahami tentang apa yang harusnya kita mengerti tentang perjalanan kita mencari ilmu. Supaya betul-betul setiap para penuntut ilmu dalam perjalanan dia mencari ilmu, betul-betul mendapatkan barokahnya. Dan tidak hanya mendapatkan tambahan referensi, tetapi minus dari barokah yang harusnya dia dapatkan, disebabkan gagalnya barokah itu dia dapatkan, ya disebabkan karena dia tidak memahami prosesnya dengan benar. Inilah pentingnya bagi kita mempelajari ilmu. Dan kita setiap waktunya, setiap saatnya harus mempelajari ilmu dari segala macam sudut pandang yang harus kita pahami. Para sahabat pun mereka belajar ilmu terus dari Rasulullah SAW, dan terkadang mereka mendapati hal-hal yang baru yang mereka jumpai dari Rasulullah SAW. Nah, inilah yang menjadi sebuah basic yang sebenarnya kita ingin bangun. Kita tidak ingin karakter Abdurrahman bin Muljam muncul kembali di antara kita sebagai penuntut ilmu. Karakter yang menjadikan kita berada di jalan ilmu tetapi begitu mudah mengkafirkan dan menyesatkan. Kita juga tidak ingin memiliki karakter sebagaimana karakter babi yang akhirnya kerusakan yang ditimbulkan demi kerusakan lebih besar daripada manfaat yang didapatkan dan diperoleh. Saya tidak mau lagi ada sebuah kasus di sebuah majelis taklim lebih fasih membicarakan orang lain daripada membicarakan peningkatan hafalan mereka. Saya tidak mau lagi ada orang-orang yang mereka berada di taman-taman ilmu yang harusnya mereka bertambah referensi mereka tentang kitab warisan para ulama terdahulu, harusnya itu bertambah, tapi justru tidak bertambah kecuali adalah bagaimana tambahnya fasih mereka ketika menghujat orang lain hanya karena 1-2 perkara yang mungkin tidak sepakat. Tentunya kita paham ya, kalaupun ada orang yang tidak sepakat dengan kita, bukan berarti menghilangkan seluruh kebaikan yang dimiliki olehnya. Mungkin ada orang yang tidak sepakat dengan saya masalah isbal, contoh. Tapi kan bukan berarti menafikan seluruh kebaikan-kebaikan yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada apa yang kita tidak sepakat dengannya. Dan itulah cara kita memahami ilmu sebagaimana lampu. Lampu itu memiliki banyak komponen dan kabel yang harus kita perhatikan setiap kabel-kabelnya supaya terjaga komponen itu memberikan pelita pada lampu yang hidup. Jangan sampai ada komponen pada lampu pijar ilmu yang akan menerangi putus, dan keputusnya ilmu itu, putusnya komponen itu yang menyebabkan lampu tidak akan pernah memberikan pelita. Lampu itu harus kayak pelita, makanya disifati dengan kata nurun. Karena pada dasarnya ilmu itu kalau benar, itu memberikan manfaat kepada orang. Dan manfaat apakah yang besar selain manfaat cahaya? Kita bisa bayangkan kalau ada orang yang buta, ketika tiba-tiba ada orang yang mendonorkan matanya dan akhirnya bisa melihat. Nggak usah yang ekstrim lah, nggak usah mata. Kita sering melihat video yang kita dapatkan dari video kisah nyata, orang itu yang buta warna, biasanya sekarang sudah ada kacamata yang bisa melihat warna. Saya pernah lihat videonya beberapa kali. Ada orang, dia buta warna, tiba-tiba pertama kali dia memakai kacamata yang bisa mentranslate atau mentransfer warna kepadanya, yang selama ini dia ngelihatnya hitam putih. Ketika pertama kali mengenakan kacamata itu, dia bersyukur, dia menangis, dia tidak percaya bagaimana kehidupan itu warna-warni yang indah yang dia lihat. Itulah harusnya kita sebagai penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu membawa cahaya agama Allah. Harusnya cahaya ini, orang yang merasakan itu harusnya merasakan kesyukuran ketika kita menyampaikan ilmu kepadanya. Tapi justru yang sering kita jumpai, banyak orang mengaku membawa ilmu, menyampaikan ilmu, dan dia merasa bahwasanya dia sibuk pada ilmu. Tapi ketika ilmu itu dia pelajari, orang lain tidak merasakan manfaat dari cahaya yang dimiliki olehnya. Tanpa kita sadari, kita yang menjadi penuntut ilmu, sebenarnya lampunya ini mati. Karena ada akhlak yang tidak sempurna, pemahaman tentang perbedaan para ulama yang tidak sempurna, parameter kita untuk menilai ilmu yang benar juga tidak sempurna, akhirnya mati. Tapi kita merasa hidup, kita merasa memberikan pelita, tetapi orang tidak pernah merasakan pelita yang kita sampaikan tanpa kita sadari bahwasanya pelita kita telah mati. Inilah saatnya kita kembali untuk mempelajari tentang salah satu basic. Lebih baik kita memutar atau lebih baik kita memahami dari awal dengan benar daripada kita memutar balik yang akhirnya nanti tentunya konsekuensinya lebih panjang dan lebih berat. Mari kita memperbaiki dulu
proses kita mencari ilmu. Sebelum engkau belajar kitab Riyadhus Shalihin, sebelum engkau mempelajari kitab Arba'in, sebelum engkau mempelajari kitab At-Tadhkirah dan seluruh kitab warisan para ulama salaf terdahulu, pastikan kita telah memahami mukaddimahnya dengan ta'aruf yang benar dengan ilmu. Kalaulah seorang perempuan, tangisannya panjang, sajadahnya basah, gara-gara laki-laki yang menikahi dia tidak sesuai dengan harapan dan dia menyadari karena ta'arufnya kurang sempurna dan terburu-buru. Kalaulah banyak laki-laki yang akhirnya termenung di pojok kamar ketika menyadari wanita yang dia nikahi ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan dalam perjalanan hidupnya gara-gara dia terburu-buru di dalam memahami ta'aruf seorang perempuan, maka inilah yang menjadikan kita ingin belajar tentang bagaimana kembali kita membangun basic keilmuan kita supaya tidak terjadi kembali Abdurrahman bin Mujam 4 hari ini dan tidak terjadi lagi manusia yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim tab'a khinzirin, adalah manusia yang memiliki perangai dan tabiat sebagaimana babi. Semoga ini mukaddimah yang pertama bisa memberikan sebuah pencerahan dan insight yang baru. Inilah pentingnya berkenalan dengan ilmu. Ta'aruf itu tidak hanya identik dengan pernikahan. Ta'aruf itu identik dengan segala perkara yang sejatinya butuh bagi kita untuk mengenali. Sesungguhnya ilmu adalah komandan kehidupan dan ilmu merupakan imam pada kehidupan. Dan pada perkara itulah kita harus berkenalan dengan benar. Supaya kita sebagaimana pohon yang kokoh di pinggir jalan, akarnya menghujam ke dalam tanah, sebesar apapun benturan yang dihasilkan dari tabrakan truk ataupun mobil kepada pohon itu, yang rusak truknya, yang rusak mobilnya, pohonnya tetap tegar dengan seluruh akar yang menghujam ke dalam tanah. Jadikanlah diri kita dengan ilmu sebagaimana pohon yang berakar, akarnya ke dalam tanah. Benturan apapun tidak akan mudah menggoyangkan. Janganlah ilmu menjadikan kita kayak pohon kecil di pinggir jalan, tidak perlu mobil, diinjek kaki anak kecil pun sudah rusak. Bukan itu yang menjadi keinginan kita. Ilmu adalah fondasi besar pada kehidupan kita. Karena gelombang fitnah tidak ada obat getirnya kecuali adalah ilmu. Perkataan Allah dan perkataan Rasul. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan yang pertama, part yang pertama. Ta'aruf dengan ilmu menjadi pegangan untuk kita sebagai para tamu pada teras kehidupan ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If I should ever leave this life, then this is my goodbye. No, I will always love you, and I won't ever leave your side. Please know that I did my best, and I've been nothing but blessed. I pray that we meet again in a new address. Oh yes, in heaven, with you every second, in the Prophet's presence. So take this moment to remember all the good times, remember all my love. We're at home with the Azaris. Ain't no place that I'd rather be. Chilling with my family, learning all about our deen. Knowledge is the greatest legacy. We make this path our destiny. Our deeds echo eternally. Bless me on this journey, yeah, yeah. Rabbi zidni ilma, Grant us knowledge of the deed, Rabbi zidni ilma, and we call to you in need. Rabbi zidni ilma, With the knowledge that I see, Rabbi zidni ilma. you can be anything you wanna be with a little motivation.
passion and aim. Yes, you can. You can reach every goal you wanna reach with a little dedication and faith. Knowledge is the greatest legacy. We make this path our destiny. Our deeds echo eternally. Bless me on this journey. Yeah, yeah. Started a journey, and I'm nowhere near the end. With every stumble, there's a lesson to be learned, and I got a message, and I want it to be heard. With all the promises that life can lend, I got the world on my shoulders, but I don't care. I got that faith in Allah that'll take me there. We got the world on our shoulders, but we don't care. We have Allah in our hearts, and He'll take us there. We're moving mountains, we're building the bridges. When we fall down, we get up, we got that vision. We're moving mountains, we're building bridges. When we fall down, we get up, we got that vision. شكرا الله والحمد لله. شكرا الله والحمد لله. أصير أحسن 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 ولا يمنعني شيء مدام راسي حي بسوي اللي علي. أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. أصير أحسن ولا يمنعني شيء مدام راسي حي بسوي اللي علي. أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف أنا ماشي وقلبي شايف. التحدي أدواه عندي حتى لو بصعب وأقسى مواقف. بين الرجاء والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي. فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله. للكون وجه آخر نحيا. أنا صنعة أوجدتها يا باري، وملكت فيها معصم الإيمان. للحق والعدل التواصي، بالجمال عبادة. حسن التأمل بالإله وصال. كالجمال يرى ويطلب نبعه، كالقرب حين دعاء. تداعب طفلها وتظنه أملا، كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا. في يدي رسالة التغيير. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا. في يدي رسالة التغيير.
يا إله الوجود قد سئمت. Jauhkanlah orang ini dari neraka ya Allah. Ketika pandangan, Maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar. macam peristiwa, yang mana peristiwa itu satin orang, maka kelak pada kehidupan di akhirat mereka nanti lapor hisab kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, Tapi mereka tidak jahat, mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat, kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasr, yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu, semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya itu berisi di dalamnya air, dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. فحملت الهدى صادقا في المدى. Pada suatu hari Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. Hasanah itu melebihi semua hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat, khairul quruni qarni, summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Rabbana yang kita harus lakukan? Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya. Letakkan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kosong. Mereka sudah menggadaikan ibunya, menggadaikan anaknya, menggadaikan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu, jam keberangkatan mereka kepada alam barzah. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat, kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit. Siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia. Maaf ya, coba kita merenungkan. Kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa, semua tata cara di dalam kita berdoa, contohnya menyebut Asmaul Husna, sholawat kita kepada Rasulullah. Rasulullah menyebutkan alasannya karena ketika dia sempurna rukunya tidak tahu haroh itu bukan masalah yang biasa. Tentunya khusyuk fisik itu jauh lebih mudah daripada ilmu itu kalau dipahami separuh, menurutnya lebih besar. Kalau kamu menolak untuk masuk ke bangunan ini, kamu akan di luar. Orang yang sholat duha tapi bukan karena untuk mendekatkan dirinya dengan Allah, Kekuatan takwanya, tetapi karena hebatnya Allah. Orang yang pernah kemudian datang untuk kemaksiatan, la yazigu anha ba'di illa halikun. Tidaklah orang di dalam ayat ini diajarkan kepada kita sampai kita dapati bahwasanya malaikat Jibril termasuk salah satu manusia yang dipuji karena Allah yang menutupi aibnya. Penduduk neraka itu ada yang dapat rahmat, ada yang tidak mendapatkan. Mari kita bedah. Yang pertama, Allahumma filli, riwayat yang paling muktabar dan paling diakui kesolehan. Bertemu dengan seseorang yang menceritakan tentang salah satu circle sahabatnya dalam kondisi bergesekan yang luar biasa. Konfliknya begitu banyak. Apapun yang meninggalkan Al-Quran, tidak mempelajarinya, kita termasuk pada kategori hamba-hamba Allah. Maka sesungguhnya setelah kita mendengarkan suara qari ini, karena sesungguhnya Islam itu betul-betul menempatkan persamaan dalam setiap anak itu bukan sesuatu yang gampang, terutama ketika mereka kita perintahkan untuk sholat. kehidupan itu akan menghadapkan kita kepada orang yang kejujuran, yang menjadikan kita akhirnya mengetahui ini wanita apa yang diperbuat sampai setiap keluarganya ketika dimakamkan saya melihat saja. Apalah arti baik secara zahir kalau Allah saja memberikan diskon dan dispensasi selama 1 bulan itu 1 pekan mereka tidak inilah dunia. Bagaimana cara kita memahami dunia ini? Lihat doanya Umar bin Khattab. Allah yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling beriman. Kapan seseorang itu berjalan di atas kaidah Rabbani? Kapan seseorang itu berjalan di atas perbanyak sumpah?
Karena orang yang memperbanyak sumpah itu akan mendapatkan. Mereka suka mengatakan la tuhaditsuna illa bil Quran. Ini adalah mobil-mobil limited edition. Harganya 10 kali lipat. Kita rubah narasi menjadi aksi. Mari kita rubah setiap. Selalu merasa tidak tahu, dia tidak akan sombong. Orang kalau merasa tidak tahu, dia selalu menelisik detail